Pekerja sosial 30-an yang menyamar jadi siswa sekolah menengah atas selama berbulan-bulan akhirnya mengetahui nasibnya. Sudah lama sejak penyelidik menemukan Shelby Hewitt memakai identitas berbeda untuk mendaftar di 3 sekolah negeri di wilayah Boston. Namun sekarang dia mengakui perbuatannya di pengadilan, tapi dampaknya mungkin belum berakhir. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang kami gunakan di Law and Crime yang menurut saya bisa sangat berguna untuk Anda. Namanya Truth Finder. Ini adalah layanan pencarian catatan publik. Ini sangat menghemat waktu kami saat melakukan riset tentang seseorang. Tapi untuk Anda, dengarkan ini, Anda cukup mengetikkan nama, Anda bisa menemukan alamat, menemukan riwayat kriminal, itu bisa memberi Anda ketenangan pikiran. Ini adalah alat andalan kami untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Layanan pencarian besar di Amerika Serikat ini menawarkan pencarian rahasia tanpa batas bagi pelanggan. Untuk memeriksa tetangga baru, atau memeriksa orang yang Anda temui secara online, atau sekadar mencari seseorang untuk terhubung kembali. Anda bahkan bisa mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di suatu daerah, atau bahkan melakukan pemeriksaan latar belakang pada diri sendiri. Tetaplah terinformasi, tetaplah aman. Periksa catatan publik dengan Truth Finder Now di truthfinder.com/lc sidebar. Pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, seorang siswa baru mendaftar di sekolah menengah atas Jeremiah E. Burke, kini bernama Sekolah Menengah atas Albert D. Holland, Dorchester, Massachusetts. Siswa itu mengatakan dia anak asuh 16 tahun, Daniel Herrera, dan saya akan menjelaskan seperti apa itu. Beberapa bulan sebelum administrator mengetahui kebenaran mengejutkan bahwa dia adalah Shelby Hewitt, pekerja sosial berusia 30-an tahun. Penyelidikan atas tindakan Hewitt dan caranya pun dimulai. Pejabat menemukan Hewitt memakai beberapa identitas palsu untuk mendaftar di 3 sekolah menengah antara September 2022 hingga Juni 2023. Polisi menyatakan dia memakai dokumen palsu untuk berpura-pura menjadi anak dalam sistem asuh Massachusetts. Hewitt mendaftar sebagai siswa berusia 16 tahun di Burke High School pada musim gugur 2022, di mana dia bahkan, omong-omong, bergabung dengan tim bola basket putri. Dan dengarkan ini, dia memilih nomor 32 untuk jersinya karena itu adalah usia aslinya. Lalu dia meminta pindah ke Brighton High School. Pada Juni 2023 polisi menyebut dia mendaftar dengan nama lain di English High School, Jamaica Plain. Kali ini, dia pura-pura jadi anak 13 tahun, semakin tua, tapi justru berperan lebih muda. Menarik untuk dipikirkan. Menurut NBC 10 Boston, seorang pria yang mengaku ayah Hewitt ke English High School dan bilang menarik putrinya karena perundungan. Dia baru mendaftar seminggu lalu dan sekolah masih menangani perundungan itu, jadi situasinya terasa aneh. Saat administrator menghubungi distrik sekolah untuk verifikasi dokumen, mereka menemukan beberapa kesalahan. Jadi mereka mencoba menghubungi pekerja sosial yang tertera di formulir pendaftarannya untuk klarifikasi tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata orang itu tidak ada. Polisi menjadi pihak berikutnya yang mereka hubungi. Para siswa di sekolah mulai menyadari ada keanehan. Cerita Hewitt kadang tidak cocok, tapi mereka mengira itu hanya ulahnya saja. Anda paham maksud saya? Mungkin karena masa kecilnya yang sulit, mungkin dia pendiam, mungkin juga bingung karena dia pernah mengaku bahwa dia pernah disiksa dan diperdagangkan. Tapi ini poin pentingnya, ini dia. Menurut The Boston Globe, beberapa siswa menemukan foto buku tahunan Hewitt yang sebenarnya saat dia bersekolah di sekolah menengah atas Sharon pada tahun 2007. Itu adalah petunjuknya. Sekarang, belum ada kabar soal pria yang diduga pura-pura jadi ayah Hewitt, apakah sudah ditemukan atau didakwa. Namun, Hewitt sendiri memang didakwa. Dihadapkan 9 tuduhan penipuan identitas dan pemalsuan dokumen. Surat penangkapan keluar Juni 2023, ia menyerahkan diri. Menurut NBC 10, dia bebas dengan jaminan $5.000 dan dilarang mendekati sekolah atau menghubungi orang di sana. Mass Live mewawancarai seorang wanita yang bersekolah dan berteman dengan Hewitt di sekolah menengah atas Burke. Ia berkata, "Ini membuat saya sulit mempercayai orang lain.
Saya jadi bertanya, apakah orang ini benar seperti yang saya kira atau hanya seperti Shelby? Saya rasa banyak siswa akan terus merasa dikhianati. Walau sudah 3 tahun berlalu, mereka tak akan lupa perasaan saat itu. Itu yang penting. Apa ruginya? Kita akan bahas. Jadi, menurut laporan, Hewitt berteman dengan siswa-siswa berusia 13 sampai 16 tahun. Sekali lagi, ini adalah seorang wanita berusia 30-an. Dan dengar ini, saat dia pura-pura jadi siswa sekolah menengah atas ikut kelas, olahraga, dan berteman. Dia bekerja di Departemen Anak dan Keluarga sebagai pekerja sosial dengan gaji $4.000 per tahun sambil berpura-pura jadi remaja. Dia juga dikabarkan membuat identitas palsu untuk pekerja DCF demi membantu pendaftaran. Hewitt bahkan dilaporkan berpura-pura jadi remaja tak hanya di sekolah. Dia juga tampaknya menggunakan sumber daya DCF-nya untuk mendaftar di Walden Behavioral Care. Ini klinik gangguan makan di Dedham, Massachusetts, tempat dia kembali mengaku sebagai Daniela Herrera. Kita akan membahas lebih lanjut tentang Walden Behavioral dan apa yang mungkin diketahui karyawan di sana tentang Hewitt. Kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang baru saja terjadi, oke? Setelah beberapa kali penundaan, sidang Hewitt di Pengadilan Tinggi Suffolk County minggu depan dibatalkan karena telah tercapai kesepakatan pembelaan. Saya memahami sudah ada kesepakatan penyelesaian kasus ini untuk pengakuan bersalah dan saya sudah meninjau catatan Dewan Probasi. Saya memahami kasus ini dan sudah meninjau pedoman di sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan melanjutkan proses tersebut. Baik? Hewitt mengaku bersalah pada 3 Februari atas penipuan identitas, pelanggaran standar pegawai negeri, dan 3 tuduhan pemalsuan dokumen. 4 dakwaan dibatalkan dan pengacara Hewitt sebelumnya menyatakan kliennya punya masalah kesehatan mental jangka panjang yang sedang diobati, yang seharusnya jadi pertimbangan di sini. Hewitt membahas beberapa masalah itu saat memberi pernyataan pada Selasa. Silakan lihat. Terima kasih atas izinnya yang mulia. Saya sangat menyesal atas kerugian yang telah saya sebabkan dan saya menyadari bahwa perilaku saya telah mengganggu sekolah-sekolah umum Boston dan menyebabkan kebingungan, kekhawatiran, dan mungkin ketakutan bagi para siswa, keluarga, dan staf. Saya seharusnya tidak berada di sana, dan dengan tindakan saya telah mengecewakan sekolah, komunitas, keluarga, dan semua yang mencintai saya. Dan saya sangat menyesal atas rasa sakit yang telah saya sebabkan, dan saya merasa sangat malu setiap hari karenanya, jadi saya benar-benar menyesal. Saya tidak menjadi orang yang baik, dan saya terus menjalani perawatan kesehatan mental yang intensif, pengobatan, dan konseling untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya tahu itu tidak menghapus kerugian yang saya tahu telah saya sebabkan. Saya menerima tanggung jawab penuh dan berharap mereka yang tersakiti bisa sembuh. Saya sangat menyesal atas keputusan egois saya. Saya tidak membebankan biaya. Nona Hewitt, sebelum menerima pengakuan bersalah Anda pada dakwaan nomor 2384 CR 555 atas pelanggaran 1, 2, 3, 7, dan 9 pertimbangan atas pengakuan bersalah Anda, pengadilan menempatkan Anda dalam masa percobaan selama 4 tahun. Masa percobaan tersebut akan dijalankan secara bersamaan pada waktu yang sama satu sama lain. Jadi, Hewitt diperintahkan untuk menjalani masa percobaan selama 4 tahun untuk setiap pengakuan bersalah yang akan dijalani secara bersamaan, jadi pada waktu yang sama. Jika hukumannya dijalankan berurutan, dia akan diawasi 20 tahun dan membayar lebih dari $9.000 sebagai ganti rugi. Dan sebagai bagian dari masa percobaannya, dia harus terus menjalani terapi, minum obat apapun yang diresepkan untuknya. Dia harus menjauh dari semua sekolah umum Boston. Dia tidak boleh bekerja sebagai pekerja sosial. Dia juga tidak boleh mengajukan izin sebagai pekerja sosial. Menurut saya ini masuk akal, tapi belum akhir ceritanya. Masih banyak pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi, terutama ketika Anda mengetahui bahwa Hewitt pernah tinggal bersama terapis lamanya. Ya, ini adalah seseorang yang diduga duduk di sampingnya saat dia menceritakan semuanya, menurut The Boston Globe. Rebecca Burnett, kadang dipanggil Becky, adalah pekerja sosial klinis berlisensi dan mantan supervisor di Walden Behavioral Care, bisa menghadapi
tindakan disipliner. Burnett terkejut saat tuduhan terhadap Hewitt muncul, namun sejak itu banyak yang bertanya-tanya seberapa banyak dia tahu tentang situasinya. Apa yang sebenarnya dia tahu tentang latar belakang asli Hewitt? Jaksa menuduh Hewitt mengatakan kepada Burnett dan karyawan Walden bahwa dia sangat trauma karena pernah jadi korban perdagangan manusia saat anak-anak sehingga tidak bisa ingat usia aslinya. The Globe melaporkan Hewitt pernah terdaftar di Walden Behavioral Care dengan identitas asli menurut karyawan anonim dan mantan pasien. Tidak mungkin Burnett tidak mengingatnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa tertipu, kan? Mengapa dia membiarkan Hewitt tinggal? Itu juga poin bagus. Hewitt, yang tampak berpura-pura sebagai anak asuh, pernah tinggal dengan Burnett dan pasangannya, John Smith. Itu sudah mencurigakan, dan banyak orang menganggap pasien dan terapis tinggal bersama adalah pelanggaran etika besar. Tapi tidak mungkin Burnett setidaknya tidak punya kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, kan? Saya tidak tahu, mungkin saja kamu tahu. Pengacara Burnett, Connie Tran, mengatakan kepada The Globe setelah penangkapan Hewitt bahwa, kutip Hewitt, menggunakan berbagai identitas palsu untuk menipu Walden, Badan Pusat Statistik dan Rebecca, agar percaya bahwa dia sebenarnya adalah seorang anak yang secara hukum berada dalam pengasuhan DCF. Tran mengklaim Rebecca tidak membantu pendaftaran Shelby Hewitt ke Badan Pusat Statistik, melainkan Hewitt melakukannya sendiri. Namun, administrator sekolah membantah klaim itu dan menyebutnya tidak masuk akal, tulis Patricia Wen di Boston Globe 2024. Burnett hadir melalui Zoom dan langsung untuk menyelesaikan dokumen pendaftaran. Pada Agustus 2022 untuk Daniela Herrera, 16 tahun, dan Juni 2023 untuk Ellie Blake, 13 tahun. Pejabat menyatakan penggunaan nama kedua oleh Burnett di sistem sekolah, yaitu Ellie, menimbulkan pertanyaan tentang keyakinannya pada nama pertama, Daniela. The Globe melaporkan 6 pengaduan diajukan ke Dewan Pekerja Sosial Negara Bagian terhadap Burnett sejak penangkapan Hewitt. Dewan kini menyelidiki kemungkinan hukuman baginya. Tampaknya dia sudah tidak lagi bekerja untuk Walden Behavioral. Namun, The Globe melaporkan bahwa orang-orang yang mereka hubungi di klinik tersebut bahkan tidak mau mengonfirmasi apakah dia telah dipecat. Sekarang, pengacara Paul Cyril menyatakan kepada The Boston Globe bahwa sidang kasus lisensi pekerja sosialnya diperkirakan mulai musim panas ini. Saya ingin membahas ini lebih lanjut dan mengundang mantan jaksa pidana Dan Schroeder yang berpengalaman bekerja dengan sekolah dan institusi pendidikan tentang kejahatan di kampus. Dia tamu yang tepat. Dan apakah Anda pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Seseorang menyamar sampai pada tingkat ini dan omong-omong mampu melakukannya cukup lama? Ini memang aneh. Saya belum pernah lihat kasus seperti ini kecuali mungkin di tahun 80-an dengan Johnny Depp di televisi. Kamu tahu, saat seseorang pura-pura jadi siswa sekolah menengah atas, banyak kasus seperti itu yang sudah kita bahas. Ada seorang yang menjadi korban dan ada banyak kayak kamu tahu kekhawatiran tentang hal itu di sini. Ini aneh karena tidak ada korban jelas, hanya pembayar pajak dan sumber daya. Pertanyaan saya, apa motifnya? Apakah itu untuk memanfaatkan sesuatu, melakukan penipuan lebih besar, atau hanya seseorang dengan masalah kesehatan mental yang mengira ini ide bagus? Karena sepertinya nggak ada yang benar-benar dirugikan secara spesifik dengan cara yang mengkhawatirkan. Saya bantah itu. Dia tetap digaji saat pura-pura jadi mahasiswa kedua. Saya pun bertanya, apa kerugian bagi mahasiswa? Teman, orang yang peduli, dan yang berkomunikasi dengannya bisa saja mengalami masalah kepercayaan. Saya rasa ini akan menyebabkan kerusakan psikologis ke depannya. Itu sangat mungkin dan sudah pasti. Penipuan itu penting. Ya, sebagai mantan Inspektur Jenderal di Yonkers, saya pernah menyelidiki penipuan keuangan kota, jadi saya menganggapnya sangat serius. Menurut saya, ini berbeda dengan beberapa kasus lain, seperti kekerasan pasangan intim dan pelecehan seksual. Di mana mereka benar-benar hidup dengan trauma seumur hidup, orang-orang yang mengalaminya. Ya, tapi jelas, Anda hanya ingin orang-orang yang seharusnya ada di sekolah itu, yang benar-benar berada di sekolah itu. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini, di mana seseorang berpura-pura bersekolah di sekolah ini atau berpura-pura memenuhi syarat untuk bersekolah di sana dan mendapatkan keuntungan-keuntungan itu. Seperti yang Anda bilang, dia kerja di pemerintah kota, jadi jelas dia tidak bekerja jika ada di sekolah. Saya akan bilang dia didakwa penipuan dan pemalsuan. Tapi ada hal yang sangat mengganggu
Dan ini juga risiko keamanan. Bayangkan Anda bukan berurusan dengannya, melainkan dengan orang berusia 30 tahun yang pura-pura jadi anak-anak. Orang dewasa bergaul dengan anak-anak. Anda tahu akibatnya. Benar, maksud saya kita jelas tidak bisa membiarkan ini terjadi. Seringkali penuntutan pidana bukan sekadar menghukum terdakwa, tapi juga bertujuan mencegah dan menyampaikan pesan. Jika Anda melakukan ini, Anda bisa dituntut pidana. Dia tampaknya tidak akan dipenjara, tapi risikonya tetap ada. Dan dia akan terus dibayangi oleh hal ini. Ini akan memengaruhi hidupnya, karirnya. Ini juga bersifat publik. Jadi pekerjaan apapun yang dia coba dapatkan berikutnya, hal ini akan merusaknya, dan semoga saja hal ini bisa mencegah orang lain melakukan hal serupa. Ya tidak bisa Anda jika ada yang ingin kembali sekolah. Dulu saat sekolah menengah atas, saya ingin cepat lulus. Jadi menarik melihat orang mencoba masuk lagi setelah bertahun-tahun. Kamu pasti penasaran alasannya. Jelas ada beberapa masalah kesehatan mental yang terjadi di sana. 4 tahun masa percobaan sudah cukup, tak perlu penjara. Saya rasa begitu. Orang ini tampaknya menjadi ancaman kekerasan bagi masyarakat, namun tidak ada alasan untuk memenjarakannya. Menurut saya dia tidak berbahaya dari yang kita lihat. Seperti yang baru saja saya katakan. Penting untuk mengirimkan pesan tidak hanya kepada dia, tetapi juga kepada masyarakat bahwa kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu akan dituntut secara hukum. Jika dia tidak memiliki catatan kriminal sejauh yang saya tahu dia memang tidak punya, maka saya rasa kamu tidak perlu memenjarakan seseorang seperti ini untuk kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan. Namun ini tetap vonis serius yang akan melekat seumur hidup. Dia juga telah diperintahkan, seperti yang saya sebutkan, untuk menjauh dari sekolah-sekolah. Pertanyaannya, tentu saja, seberapa sering dia benar-benar diawasi? Bagaimana mereka menegakkan itu? Benar, ya, jika dia masa percobaan, seharusnya ada pengawasan, tapi bukan berarti diawasi 24 jam. Dan jika seseorang melaporkan bahwa mereka melihat dia di sekolah atau di dekat sekolah, maka dia bisa menghadapi hukuman penjara hanya karena pelanggaran itu. Apakah kamu tahu alat apa saja yang dimiliki petugas percobaan untuk melacak seseorang? Ya, maksudku, Pirawana dari Mercek menggunakan pelacakan Global Positioning System di mana orang-orang benar-benar memakai gelang atau alat lain, sehingga lokasi mereka selalu diketahui. Teknologinya sekarang luar biasa, bisa melihat jika seseorang dekat sekolah, tempat terlarang, atau mulai mendekat, sehingga kita bisa menghubungi dan memberitahu mereka. Jadi teknologinya memang sudah ada. Itu tergantung apakah pengawas merasa perlu atau hanya sekadar saja. Yaitu adalah perikatan untuk dia jika tertangkap, dia akan menerima hukuman lebih berat seperti penahanan. Apakah Anda pernah melihat, maksud saya, dalam kasus-kasus, jika Anda pernah melihat ini sebelumnya, apakah Anda melihat pelaku mengulangi perbuatannya? Itu Anda tahu, jika dia mengulanginya, sulit membayangkan dia melakukannya lagi. Karena namanya sudah diketahui publik, jika dia mendaftar di sekolah lain, kemungkinan namanya akan muncul saat dicari di internet. Tentang itu, dia sudah pernah mencoba melakukan ini sebelumnya, ketika Anda hanya melihat catatan seseorang saat mereka didaftarkan. Selain itu, semakin tua usianya, akan semakin sulit bagi siapapun untuk berpura-pura menjadi siswa sekolah menengah atas dan lolos begitu saja. Menurut saya ada tindakan khusus ini mungkin tidak terulang, tapi penipuan secara umum tetap ada. Seseorang yang memanipulasi sistem demi keuntungan dan memanfaatkan dana pembayar pajak sangat berbahaya, karena ia bisa mengulangi perbuatannya di masa depan dengan cara berbeda. Mengapa menurut Anda seseorang melakukan hal ini? Itu pertanyaannya. Pengacaranya bilang dia punya masalah kesehatan mental. Saya yakin ada cerita lebih besar di balik ini yang belum kita ketahui. Kenapa dia ingin kembali ke sekolah menengah? Mungkin ada yang kurang dalam hidupnya sehingga dia melakukan itu atau ingin bersama orang yang lebih muda. Untuk beberapa alasan, seperti yang sudah Anda singgung sebelumnya, seseorang mungkin melakukan ini untuk tujuan jahat karena mereka akan melakukan sesuatu yang membahayakan siswa sekolah menengah lainnya. Atau apakah itu seseorang yang ingin kembali ke masa lalu karena hidupnya tak sesuai harapan? Jadi seseorang yang merindukan masa kejayaan di sekolah menengah belum tentu, tapi jelas pelaku punya masalah kesehatan mental. Mereka tidak sehat secara mental jika mendaftar di sekolah karena pasti akan ketahuan. Saya rasa hal ini tidak bisa dilakukan diam-diam. Kamu sudah akan lulus sekolah menengah atas di usia itu, dan tak ada yang tahu kamu sebenarnya lebih tua. Selalu ada banyak faktor rumit, seperti ingin mengulang masa kejayaan atau ada sesuatu di masa kecil. Kamu merasa tidak punya masa kecil, lalu kembali ke sana. Saya tidak mencoba membenarkannya, tapi saya pernah melihat kasus seperti itu sebelumnya. Saya ingin kembali ke sesuatu yang tadi saya sebutkan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Maksud saya, bagaimana dia bisa memanfaatkan celah-celah dalam sistem untuk menjadi seorang siswa. Pengawas sekolah umum Boston menyebut ini sebagai kasus penipuan yang sangat canggih. Menurut Anda,
Bagaimana dia melakukannya? B. Menurut Anda, apakah dia mendapat bantuan? Saya sudah bilang ayah palsunya diduga datang ke sekolah. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan sendiri? Bagaimana dia bisa melakukannya? Menurut Anda, apakah dia mendapat bantuan? Ini dia tampaknya butuh bantuan karena harus menyediakan identitas. Mungkin dia bisa membuat identitas palsu sendiri. Meminta orang berpura-pura sebagai ayah palsu jelas bagian dari hal ini. Menarik juga. Jadi seberapa canggih dia dalam memahami apa yang akan dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Bagaimana dia memanipulasi informasi agar sesuai permintaan sekolah. Dan kita tidak tahu seberapa longgar sistem sekolah dalam memantau siapa yang mendaftar dan siapa yang tidak. Itu hal lain lagi. Ada banyak siswa di dalam sistem sekolah seperti ini. Kadang-kadang mereka kewalahan. Ada banyak sistem sekolah yang kekurangan staf. Ada pemotongan anggaran di banyak tempat akhir-akhir ini, dan mungkin itu juga menjadi penyebabnya. Tetapi menurut saya dia cukup canggih dalam membuat identitas palsu dan hal-hal lain yang bisa menyesatkan pihak sekolah. Atau mungkin dia mendapat bantuan dari seseorang, dan juga jika dia memang dibantu, kita tidak tahu apakah orang yang membantunya itu tahu apa yang sebenarnya sedang mereka bantu. Ini masalah serius yang perlu diselidiki lebih lanjut. Kamu sudah dengar tentang Rebecca Burnett, kan? Pekerja sosial klinis berlisensi ini, mantan supervisor di Walden Behavioral Care. Orang yang disebut-sebut dia tinggali, banyak yang bertanya apakah dia membantu pendaftaran itu. Tim hukumnya menegaskan tidak, dia sama sekali tidak terlibat. Dia telah ditipu, tapi banyak pertanyaan mengelilinginya. Dan seperti bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Kau tahu? Dia tidak sadar soal ini, dia bukan anak-anak. Bagaimana pendapatmu tentang konsekuensi hukum untuk Burnett? Ya, saya kira penegak hukum sudah menyelidiki hal itu. Itu tidak berarti mereka menemukan jawabannya. Tapi saya membayangkan bahwa setiap kali ada penuntutan seperti ini, saya tahu ketika saya menjadi jaksa atau inspektur jenderal yang menyelidiki penipuan atau pelanggaran, saya pasti ingin mencari tahu siapa lagi yang tahu bahwa orang ini mungkin melakukan pelanggaran dan apa peran mereka. Jadi saya yakin hal itu sudah diselidiki. Ada juga kesepakatan pembelaan dengan terdakwa. Jadi negosiasinya seharusnya memastikan apakah dia mau menyebutkan pihak lain yang terlibat. Sebagian orang mau melakukannya, sebagian tidak, tapi saya kira ini sudah dibahas jika hanya komunikasi lisan antar mereka soal situasi yang terjadi. Jika terdakwa tak mau mengungkapkan, sulit bagi penegak hukum menemukan bukti untuk melanjutkan kasus ini. Bagaimana dengan fakta bahwa, seperti yang sudah saya sebutkan, dia juga menghadapi beberapa keluhan? Pengacaranya mengatakan ke The Boston Globe bahwa sidang kasusnya kemungkinan mulai musim panas ini. Saya membahas Burnett dan lisensi pekerja sosialnya. Apa yang bisa diharapkan di sana? Apa sanksi disipliner yang akan dijatuhkan pada Burnett? Saya yakin ini akan terjadi dan perannya adalah mengetahui orang-orang yang bekerja dengannya. Jadi apakah ada hal yang bisa merugikan izinnya atau menimbulkan masalah lain saat ini kita belum tahu. Tapi saya yakin itu akan menjadi isu yang menjadi fokus dalam peninjauan nanti. Karena itu memang menjadi perhatian juga. Ketika Anda memberikan lisensi kepada seseorang atau seseorang berada dalam posisi otoritas karena keahlian khusus mereka, Anda ingin tahu apakah mereka melakukan hal yang benar, tidak hanya untuk orang yang mereka bantu, tetapi juga untuk masyarakat. Biasanya, dalam proses seperti ini, apakah dia akan bersaksi, apakah Burnett akan maju dan mengatakan sesuatu, atau memberikan semacam pernyataan tentang apa yang terjadi di sini. Jadi dia mungkin akan diminta melakukannya. Saya tidak tahu detail proses seperti itu dan apakah Anda wajib menjawab semua pertanyaan atau bisa menolak. Namun saya pikir sulit membuktikan pengetahuan di sini tanpa komunikasi seperti pesan teks. Atau terdakwa yang baru saja mengaku bersalah ini membahas bagaimana dia dibantu. Jadi selain itu, seseorang bisa saja terus menyangkal. Seperti yang kamu bicarakan sebelumnya dan mengatakan saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Sangat sulit untuk membuktikan sebaliknya kecuali kamu punya semacam bukti. Baiklah, dan Shore, mari bertemu lagi, mungkin di situasi berbeda, ini memang aneh. Kasus aneh, seperti yang kamu bilang, tidak punya konsekuensi, dampak, atau bahaya seperti kasus lain. Namun, ini tetap mengganggu, apalagi jika ada yang memanfaatkan celah sistem. Terima kasih Dan Shore atas waktunya, saya menghargai itu. Jesse, selalu senang berbicara denganmu, terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Kami juga hadir di Peacock milik NBC.
Jika Anda ingin mengikuti saya di X atau Instagram, Anda bisa cek acara saya di News Nation. Jesse Weber, tayang langsung Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.